Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri dari Prodi PIAUD. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang ilmu alamiah dasar yang terdapat pada juz ke-12. Dalam juz ke-12 terdapat ilmu-ilmu alamiah dasar, yaitu pada Quran surat Hud ayat ke-6, ayat ke-7, ayat ke-44, ayat ke-67, ayat 77, ayat 94, ayat 106, ayat 114, dan ayat 123. Juga terdapat pada Quran surat Yusuf, yaitu pada ayat ke-4, ke-19, ke-47, dan ke-49. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang ilmu alamiah dasar yang terdapat pada Quran surat Hud ayat ke-7. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Hud ayat ke-7 disampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa la in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil mauti la yaqulanna alladzina kafaru in hadza illa sihrun mubin, yang artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan arsy-Nya di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata. Nah, pada ayat ke-7 ini, dalam surat Hud ayat ke-7 ini terdapat tanda-tanda ilmu alamiah dasar, yaitu bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Nah, hal ini juga sesuai telah dibuktikan dengan penelitian para ahli yang menemukan bahwa langit dan bumi diciptakan dalam 6 masa. Menurut ilmuwan Marconi, ke-6 masa penciptaan langit dan bumi itu adalah yang pertama, masa pertama, yakni masa sejak dentuman besar atau Big Bang dari singularity sampai terpisahnya gaya gravitasi dan gaya tunggal atau superforce, ruang waktu mulai memisah. Yang kedua, masa kedua, yaitu terbentuknya inflasi jagat raya. Namun, jagat raya ini masih belum jelas bentuknya dan disebut sebagai cosmic shock atau subkosmos. Jagat raya mulai mengembang. Yang ketiga adalah masa ketiga. Masa ketiga ini adalah masa terbentuknya inti-inti atom di jagat raya, dikenal sebagai masa pembentukan inti-inti atom atau nukleosintesis. Kemudian yang keempat, masa keempat, masa ini elektron-elektron mulai terbentuk, namun masih dalam keadaan bebas, belum terkait oleh inti atom
untuk membentuk atom yang stabil. Kemudian masa kelima. Pada masa kelima ini terbentuknya atom-atom yang mulai terbentuk atom-atom yang stabil, memisahnya materi dan radiasi. Jagat raya terus mengembang dan mulai nampak transparan. Dan yang terakhir adalah masa keenam. Jagat raya terus mengembang. Atom-atom mulai membentuk agregat menjadi molekul-molekul, makromolekul, kemudian membentuk protogalaksi, galaksi-galaksi, bintang-bintang, tata surya, dan planet-planet. Nah, itulah penemuan Marconi tentang penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa. Kesimpulannya adalah bahwa penciptaan bumi berasal dari gumpalan-gumpalan seperti asap terbentuk pada 2 masa. Kemudian penciptaan tanah, bukit-bukit, gunung-gunung, serta tumbuh-tumbuhan dan binatang dalam 2 masa juga. Penciptaan bumi dan isinya berarti seluruhnya dalam 4 masa. Kemudian penciptaan langit berasal dari gumpalan-gumpalan kabut juga dengan isinya dalam 2 masa. Nah, itulah kesesuaian antara penemuan-penemuan para ahli dengan ayat-ayat Al-Quran tentang penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit dari saya ini ada manfaatnya. Segala kekurangan berasal dari diri saya pribadi dan segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.